Baiklah, kita akan membahas tentang polinomial Taylor, di mana polinomial Taylor ini kita gunakan untuk mengaproksimasi atau mendekati sebuah fungsi. Biasanya fungsi tersebut tidak bisa kita evaluasi secara analitik. Contoh misalkan fungsi yang cukup terkenal itu adalah fungsi error ya. Jadi fx sama dengan eksponensial negatif x kuadrat. Nah, integral dari fungsi ini itu tidak bisa kita lakukan secara analitik. Maka polinomial Taylor biasanya digunakan untuk mencari atau menemukan solusi dari bentuk integral ini. Yang pertama, kita kenalan dulu dengan polinomial Taylor linier atau polinomial Taylor orde 1. Jadi misalkan kita punya sebuah fungsi, katakan fungsi y, maka fungsi y sama dengan fx ini bisa kita aproksimasi dengan bentuk polinomial Taylor orde 1 atau linier. Jadi bentuknya adalah, formula yang diberikan adalah P1x sama dengan YA, Y itu adalah fungsi kita, ditambah turunan pertama dari Y dievaluasikan pada A dikali dengan X kurang A. Jadi bentuk aproksimasi dari polinomial Taylor orde 1 terhadap fungsi Y itu dinotasikan oleh P1x pada titik X sama dengan A. Lalu bagaimana kita menghitung? Formula yang harus kita perhatikan adalah ini. Bagaimana kita menghitung nilai dari fungsi tersebut pada titik X sama dengan A? Kita lihat example berikut ini. Misalkan kita punya sebuah fungsi Y dan turunannya pada X sama dengan 2 diketahui Y2, jadi Y2 sama dengan 1 dan Y aksen 2 sama dengan 3. Jadi diketahui fungsi Y sama dengan fx misalkan di mana nilai Y tadi di titik X sama dengan 2 adalah 1 dan di titik turunan pertamanya di X sama dengan 2 itu adalah 3. Maka kalau kita cari polinomial Taylor orde 1, first order Taylor polinomial pada titik X sama dengan 2, itu adalah kita gunakan rumus yang ada di sini. Jadi P1x polinomial Taylor orde 1, P1x pada titik X sama dengan 2 adalah Y. Berarti sekarang X sama dengan 2 ini adalah A. Jadi A sama dengan 2. Berarti Y2 ditambah Y aksen 2 dikali dengan X kurang 2. Oke. Kemudian kita tinggal substitusikan berapa nilai yang sudah kita ketahui. Y2 diketahui 1, berarti 1 ditambah Y aksen 2 itu diketahui nilainya 3. 3 dikali dengan X kurang 2. Maka kalau kita selesaikan ini, kita peroleh nilainya 3X kurang 6 tambah 1. Maka polinomial Taylor orde 1 untuk fungsi Y itu adalah 3X kurang 5. Oke, maka ini adalah bentuk polinomial Taylor untuk fungsi Y. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita disuruh mengestimasi atau hitung berapa nilai Y2. Jadi pertanyaannya, hitung nilai Y2. Nah, karena Y sudah diaproksimasi oleh P1x, maka nilai Y2 itu sama dengan nilai P12. Oke. Nah, P1x-nya kan 3x kurang 5. Berarti P1 di X sama dengan 2 adalah 3 dikali 2 kurang 5. Atau 6 kurang 5 sama dengan 1. Sehingga nilai Y2 adalah 1. Oke. Ini adalah linearisasi dari fungsi dengan menggunakan polinomial Taylor orde 1. Selanjutnya kita lihat contoh berikut. Pertanyaannya, temukan aproksimasi linier terhadap fungsi YT sama dengan T kuadrat di sekitar T sama dengan 3. Jadi kita disuruh temukan
P1X untuk fungsi YT sama dengan T kuadrat di titik T sama dengan 3. Nah, kenapa di sini ada T tidak menjadi masalah? Karena hanya pembeda nama saja. Kalau ini pakainya X ya, variabelnya. Sekarang kita pakai T. Oke. Nah, 3 di sini bertindak sebagai A pada rumus kita. Jadi kalau kita tulis ulang rumus kita ketahui bahwa polinomial Taylor orde 1 pada titik T itu adalah YT ditambah Y aksen T dikali dengan T kurang A. Y aksen adalah turunan pertama dari fungsi kita. Nah, diketahui fungsi kita kan YT. Jadi, diketahui YT sama dengan T kuadrat. Nah, karena kita perlu turunan pertama, berarti kita cari Y aksen T. Berapa Y aksen T? Berarti turunan pertama dari T kuadrat, yaitu 2T. Oke. Nah, karena kita harus cari di titik X sama dengan 3, berarti untuk T sama dengan 3, berarti kita perlu P13 sama dengan Y3 ditambah Y aksen 3 dikali dengan T kurang 3. Berarti kita perlu Y3 dan Y aksen 3. Di sini kita sudah cari ya, YT kita punya diketahui T kuadrat. Berarti Y3 adalah 3 kuadrat, 9. Dan Y aksen T 2T. Berarti Y aksen 3 itu adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Maka kalau kita substitusikan nilai ini ke dalam P1 ini harusnya P1 ya, bukan P13. P1T berarti Y3 yaitu 9 ditambah Y aksen 3 6 dikali dengan T kurang 3. Maka nilai ini adalah 9 ditambah 6T dikurang 18, atau P1T adalah 6T dikurang 9. Maka ini adalah aproksimasi linier untuk fungsi YT sama dengan T kuadrat. Oke. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Pertanyaannya, hitunglah first order polinomial Taylor orde pertama dari fungsi YX sama dengan eksponensial X di sekitar, yang pertama di sekitar X sama dengan 0, yang kedua di sekitar X sama dengan 2, dan yang ketiga di sekitar X sama dengan negatif 3. Jadi kita hitung satu-satu untuk A, B, dan C. Untuk A, jadi di sekitar X sama dengan 0, berarti di sini A-nya sama dengan 0. Kalau kita tulis ulang rumus kita, P1X adalah YX ditambah YA Y aksen A dikali dengan X kurang A. Maka diketahui YX-nya adalah eksponensial X. Karena kita perlu turunan pertama, berarti Y aksen X adalah turunan dari eksponensial X tetap eksponensial X. Lalu dari rumus ini kita harus menghitung YA, berarti Y0 ditambah Y aksen 0 kali X kurang 0. Nah, berarti kita perlu Y0 dan Y aksen 0, tinggal disubstitusikan. Berarti Y0 di sini adalah eksponensial 0, yaitu 1, dan Y aksen 0 adalah juga tetap eksponensial 0, yaitu 1. Lalu kalau kita substitusikan, berarti P1X adalah Y0-nya 1, Y aksen 0-nya 1 dikali dengan X kurang 0. Jadi 1 ditambah X. Ini adalah aproksimasi untuk polinomial Taylor orde 1. Kemudian kalau untuk yang B, berarti
di X sama dengan 2, artinya A-nya sama dengan 2. Maka dengan rumus yang sama, kita juga punya di sini YX sama dengan eksponensial X. Kita perlu Y, kalau kita tulis ulang, jadi P1X sekarang A-nya jadi 2. Jadi Y2 ditambah Y aksen 2 dikali dengan X kurang 2. Berarti kita perlu Y2 dan Y aksen 2. Di sini Y aksen X juga tetap eksponensial X. Maka kalau X-nya kita ganti dengan 2, kita jadi punya Y2 adalah eksponensial 2 dan Y aksen 2 adalah eksponensial dari 2. Maka tinggal disubstitusikan Y2 eksponensial 2 tambah eksponensial 2 dikali dengan X kurang 2. Ini kalau kita jabarkan, kita punya eksponensial 2 tambah eksponensial 2X kurang 2 kali eksponensial 2. Atau kalau disederhanakan, eksponensial 2X ditambah eksponensial 2 kurang 2 kali eksponensial 2 sama dengan eksponensial 2X dikurang dengan eksponensial 2. Atau kalau kita sederhanakan lagi, ini jadi eksponensial 2 kali X kurang 1. Jadi bentuknya sedikit berbeda dengan ketika X-nya sama dengan 0. Lalu yang ketiga, kalau kita hitung di X sama dengan 3, mengikuti cara yang sama seperti pada soal A dan B, ini negatif 3, berarti kita perlu X tadi adalah eksponensial X, Y aksen X adalah eksponensial X, maka Y min 3 adalah eksponensial min 3, dan Y aksen min 3 adalah eksponensial min 3. Maka P1X adalah Y min 3 ditambah Y aksen min 3 dikali dengan X kurang X, formulanya kan X kurang A ya, berarti X kurang A-nya negatif 3, negatif 3. Maka ini jadi Y min 3 adalah eksponensial negatif 3 tambah Y aksen min 3 adalah eksponensial negatif 3 dikali dengan ini jadi X tambah 3. Kalau kita sederhanakan, kita punya eksponensial negatif 3X tambah eksponensial negatif 3 tambah 3 kali eksponensial negatif 3. Maka ini jadi eksponensial negatif 3X tambah 4 kali eksponensial negatif 3. Kalau kita faktorkan eksponensial negatif 3, eksponensial negatif 3, X tambah 1. Ini adalah bentuk polinomial Taylor untuk fungsi eksponensial X di titik X sama dengan min 3. Oke, kita lanjutkan dengan polinomial Taylor orde 2. Jadi kalau kita ingin mencari lebih lanjut bentuk aproksimasi dari fungsi kita bisa tingkatkan orde dari polinomial Taylor, yaitu dengan orde 2. Jadi bentuknya adalah P2X, 2 menyatakan orde, jadi second order kedua dari polinomial Taylor oleh fungsi Y di sekitar X sama dengan A. Rumusnya adalah YA tambah Y aksen A dikali X kurang A tambah Y double aksen A dikali X kurang A kuadrat per 2. Jadi kalau kita perhatikan, ini bentuknya hampir yang bagian pertama, yang ini kan linear, yang bagian linear, kemudian kita tambah dengan pangkat 2 di sini, jadi bagian orde 2-nya. Nah, kita lihat contoh ya. Contoh pertama. Diketahui Y1 sama dengan 0, kemudian Y1 aksen sama dengan 1, dan Y double aksen 1 sama dengan min 2. Pertanyaannya,
estimasilah Y1,5, Y2, dan Y0,5 menggunakan polinomial Taylor orde 2. Kita jawab soal nomor A ya. Pertama kita tulis ulang dulu bentuk polinomial Taylor orde 2. Jadi P2X itu adalah YX ditambah Y aksen X dikali dengan X kurang A, YA ini, YA ditambah Y double aksen X, ini harusnya A ini, A dikali dengan X kurang A kuadrat dibagi dengan 2 faktorial dimana Y double aksen itu adalah turunan kedua ya dari fungsi kita. Oke, kita lihat soal nomor A. Jadi diketahui Y10, Y aksen 1, 1, Y double aksen 1, min 2. Maka sebelum kita menghitung Y 1,5, kita hitung dulu P2X. Maka P2X itu adalah yang kita ketahui kan Y1 ya, berarti diketahui bahwa A-nya sama dengan 1 ini. Yang ini adalah A. Berarti kita cari Y1 tambah Y aksen 1 kali X kurang 1 ditambah Y double aksen 1 kali X kurang 1 kuadrat dibagi dengan 2 faktorial. Nilai ini sama dengan Y aksen 1-nya 0, Y1-nya 0 tambah Y aksen 1 yang ini nilainya 1 dikali dengan X kurang 1 tambah Y double aksen 1 itu min 2 dikali dengan X kurang 1 kuadrat per 2 faktorial itu kan 2 kali 1. Maka kita punya X kurang 1 ditambah negatif 2 kali X kurang 1 kuadrat dibagi 2. Maka P2X adalah X kurang 1. Ini kalau kita sederhanakan, kita punya negatif 1 ya. Negatif dari X kurang 1 kuadrat. Perhatikan bahwa untuk P2X persamaan kita melibatkan ada kuadrat di sini. Maka sekarang baru bisa kita hitung Y1,5. Jadi yang A Y1,5 itu berarti sama dengan P2 1,5. Oke. Nah, karena P2-nya sudah kita tahu, maka tinggal disubstitusikan. Berarti P2 1,5 adalah tinggal diganti X yang di sini dengan 1,5. Berarti 1,5 kurang 1 dikurang 1,5 kurang 1 kuadrat. Nilai ini sama dengan 1,5 kurang 1, 0,5 dikurang 0,5 kuadrat. Ini adalah 0,5 dikurang 0,25. Jadi 0,25. Sehingga Y 1,5 itu adalah 0,25. Nah, untuk B kita akan mengestimasi nilai Y2. Berarti Y2 itu sama dengan P22. Oke. Tinggal disubstitusikan ke dalam P2 ini. Ya, P2 kan sudah kita hitung tadi. P2 berarti X-nya jadi 2 ya yang ini. Berarti 2 kurang 1 ditambah dikurang. Kurang 2 kurang 1 kuadrat. Ini jadi 1 dikurang 1 kuadrat sama dengan 0. Sehingga Y2 adalah 0. Yang terakhir untuk nomor C,
C kita disuruh menghitung Y 0,5. Oke, sama seperti tadi, Y 0,5 adalah P2 0,5. Berarti tinggal disubstitusikan ke sini, 0,5 kurang 1 dikurang 0,5 kurang 1 kuadrat. Ini adalah negatif 0,5 dikurang negatif 0,5 kuadrat. Atau sama dengan 0,5, negatif 0,5 dikurang negatif 0,5 kuadrat adalah 0,25. Maka negatif 0,5 kurang 0,25 jadi negatif 0,75. Sehingga Y 0,5 adalah negatif 0,75. Oke, jadi itu nilai dari fungsinya kita nggak tahu, cuman kasih tahu nilainya aja, nilai dari fungsi di masing-masing titik ini. Selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Hitunglah polinomial Taylor Orde 2 P2 yang dibangun oleh fungsi Yx sama dengan X pangkat 3 tambah X kuadrat kurang 6 di sekitar X sama dengan 2. Jadi kita tulis ulang formula kita. P2X adalah YA ditambah Y aksen A kali X kurang A ditambah Y double aksen A kali X kurang A kuadrat dibagi dengan 2 faktorial. Jadi ini formula yang akan kita terapkan. Maka ingat dari dari polinomial orde 2 ini kita perlu menghitung YA, kemudian Y aksen A dan Y double aksen A. Berarti nilai fungsi di A, turunan pertamanya di A dan turunan kedua. Kita ketahui dari soal bahwa Yx sama dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat kurang 6. Nah, kita perlu turunan pertama dan turunan kedua. Berarti kita turunkan Y aksen X adalah turunan dari X pangkat 3 tambah X kuadrat kurang 6 adalah 3X kuadrat tambah 2X. Turunan keduanya Y double aksen, turunan ini adalah 6X tambah 2. Nah, karena kita perlu substitusikan nilai A, X sama dengan 2, ini A ya. Jadi ini A-nya sama dengan 2. Maka kita perlu cari Y2, Y aksen 2, dan Y double aksen 2. Berapa nilainya? Y2 berarti 2 pangkat 3 ditambah 2 kuadrat kurang 6. 8 tambah 4 kurang 6. Ini adalah 6. Kemudian Y double aksen berarti 3 kali 2 kuadrat tambah 2 kali 2. 12 tambah 4 berarti 16. Lalu Y double aksen 6 kali 2 tambah 2 berarti 12 tambah 2 14. Maka kita bisa langsung substitusikan. Kita hitung P2 soal nomor A. P2X di titik X sama dengan 2 adalah Y, A nya kita ganti dengan 2, Y2 tambah